Israel telah melakukan serangan bertubi-tubi ke wilayah Palestina sejak penghujung bulan Ramadan 2021. Atas kejadian ini, Kepala Hamas Palestina Ismail Haniyeh mengirimkan surat untuk Presiden Jokowi, Indonesia, dan warganya. Dengan adanya kejahatan tersebut, Hamas berharap Presiden Jokowi dan umat Islam bisa berdiri bersama melawan agresi Israel di Palestina. Merespon surat tersebut, Presiden Jokowi melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan akan selalu bersama Palestina. Presiden dengan tegas mengutuk tindakan Israel dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata terhadap pelanggaran yang terus dilakukan oleh bangsa Yahudi itu. Bahwa Indonesia mengutuk tindakan tersebut dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata terhadap pelanggaran yang terus dilakukan oleh Israel. Indonesia akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Selain apa yang telah disampaikan Bapak Presiden dan mencermati perkembangan baru yang terjadi, Indonesia juga mengecam meluasnya ketegangan dan kekerasan, khususnya di jalur Gaza, yang menyebabkan puluhan korban jiwa warga sipil yang tidak berdosa. Indonesia terus berusaha semaksimal mungkin di semua lini, termasuk di Komite on the Exercise of Inalienable Rights of the Palestine. Sebagai catatan, komite ini ada di Majelis Umum PBB yang dibentuk tahun 1975 yang memiliki mandat memperjuangkan hak-hak Palestina, termasuk hak kemerdekaan Palestina. Saat ini, Indonesia adalah salah satu negara anggota Biro dan memangku jabatan wakil ketua dalam komite tersebut. Indonesia juga mengusulkan agar OKI dan GNB dapat segera melakukan pertemuan khusus untuk membahas masalah ini. Indonesia juga terus mendesak agar Dewan Keamanan PBB dapat mengambil langkah nyata, menghentikan seluruh kekerasan dan menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi Palestina. Sudah terlalu lama hak-hak bangsa dan rakyat Palestina digerogoti oleh Israel. Indonesia akan terus bersama rakyat dan bangsa Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya. Kita sebagai rakyat biasa yang awam mengenai dunia politik dunia pasti bertanya-tanya mengapa Presiden Jokowi tidak mengirimkan tentara ke Palestina. Sampai-sampai masyarakat termakan berita hoax dengan postingan di media sosial yang mengatakan kalau Indonesia sudah mengirim tentara ke sana. Jawabannya adalah Indonesia tidak bisa seenaknya mengirim pasukan ke Palestina. Pengiriman pasukan TNI ke Palestina sangat tergantung pada putusan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengiriman pasukan TNI baru dapat dilakukan jika PBB memutuskan untuk membentuk pasukan pemelihara perdamaian di Palestina. Itu pun kalau PBB menawarkan kepada Indonesia dan masih harus melalui seleksi. Konflik yang berlarut-larut di Palestina juga mendorong sejumlah komponen dan organisasi massa di Indonesia mendesak pemerintah untuk mengirimkan militernya ke Palestina. Sebagian kelompok organisasi massa bahkan membuka pendaftaran relawan. Namun pemerintah meminta pengiriman semua pihak yang berencana mengirimkan sukarelawan diminta untuk berkonsultasi dulu dengan pemerintah. Indonesia dan Palestina memiliki hubungan yang sangat dekat. Salah satu kebijakan luar negeri Indonesia adalah mendorong kemerdekaan Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia juga kerap mengirim bantuan kemanusiaan untuk Palestina, baik dilakukan oleh warganya maupun melalui pemerintah. Pemerintah Indonesia sendiri juga pernah berencana akan memberikan bantuan sebesar 32,1 miliar rupiah kepada Palestina. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Al-Mashhari juga telah meminta Kementerian Luar Negeri RI untuk mengajukan protes kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam catatan DPR, sedikitnya terdapat 15 resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Yerusalem dan satu resolusi penting Majelis Umum PBB nomor 181 tahun 1947 yang menetapkan Yerusalem sebagai wilayah yang berada di bawah kewenangan internasional dan diberikan status hukum dan politik yang terpisah. Tetapi menurut Haris, resolusi itu dalam 5 dekade terakhir tidak dihiraukan Israel dan terus melakukan serangan ke Palestina. Haris mengingatkan, kemerdekaan Palestina juga telah termaktub dalam Konstitusi Indonesia di Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, perlu adanya sikap tegas dan langkah seirama dalam membantu Palestina untuk merdeka.